Konnichiwa minasang, ketemu lagi sama Kak Bias. Hari ini kita akan mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. Nah, di pertemuan 2 ini materinya memang lebih banyak tentang keluarga. Tapi saya akan bahas tidak terlalu banyak mengenai keluarga karena saya tahu kalian ya bisa lah kira-kira untuk baca sendiri. Bukunya ada, slide-nya juga ada kan. Jadi saya akan menjelaskan 2 hal penting yang menurut saya kayaknya perlu deh untuk saya jelaskan. Yang pertama adalah mengenai fungsi dari keluarga itu seperti apa. Lalu yang kedua, saya akan membahas juga tentang variasi budaya dalam interaksi keluarga. Oke, kita langsung masuk ke masalah yang pertama, yaitu tentang fungsi dari sebuah keluarga. Fungsi ini saya ambil benar-benar dari bukunya Samovar ya. Nanti mungkin untuk saat ini akan ada sedikit perubahan atau perbedaan dari fungsi keluarga itu sendiri. Nah, fungsi yang pertama adalah untuk reproduksi. Nah, fungsi yang ini sebenarnya sudah banyak diperdebatkan. Apa iya untuk bereproduksi kita harus membangun sebuah keluarga? Kalau sekarang kan banyak yang nggak kayak gitu ya. Tapi sebenarnya tujuan utama dari keluarga, dibentuknya sebuah keluarga awalnya itu adalah untuk reproduksi, untuk menghasilkan keturunan, dan juga misalnya untuk mendapatkan garis keturunan supaya keluarganya itu tidak selesai hanya pada diri kita saja atau pada diri satu orang saja. Itu adalah fungsi yang pertama, yaitu reproduksi. Fungsi yang kedua, keluarga itu punya tujuan untuk mengajarkan nilai-nilai ekonomi. Kalian mungkin kenal uang misalnya pertama kali dari mana? Mungkin dari mama kalian, mungkin dari papa, atau mungkin juga dari kakak kalian, atau nenek, atau kakek ya, tergantung seberapa banyak orang atau siapa yang paling dekat dengan kalian di keluarga. Nah, biasanya yang mengajarkan pertama kali mengenai ekonomi atau nilai ekonomi itu adalah keluarga kalian. Nah, ini bukan cuma sekedar dari uangnya aja ya, tapi juga untuk mengetahui nilai satu barang itu seperti apa. Ingat, nilai bukan harga. Misalnya, buat saya misalnya yang namanya barang itu bukan soal harga, tapi lebih ke arah fungsi. Jadi buat saya mungkin nggak perlu nih beli baju yang branded, yang harganya jutaan, atau misalnya beli tas yang harganya 5 juta, 20 juta, 50 juta, padahal fungsinya sama aja dengan tas yang harganya ratusan ribu. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin dari keluarganya sudah banyak diajarkan atau sudah terbiasa yang namanya barang itu kalau tidak branded, kalau harganya tidak mahal, atau ya at least branded lah, maka kualitasnya tidak terjamin. Akhirnya mereka terbiasa untuk mengetahui nilai ekonomi dari satu benda itu berdasarkan brandednya. Nah, itu biasanya pertama kali kita dapatkan hal itu dari keluarga. Gimana dengan keluarga kalian? Yang diajarin seperti apa kira-kira untuk nilai ekonomi? Nah, yang ketiga, keluarga itu juga punya fungsi untuk sosialisasi. Bukan hanya di dalam keluarga, tapi juga dengan orang-orang lain di luar keluarga. Biasanya yang pertama kali akan ngenalin kalian ke orang lain itu adalah keluarga kalian. Misalnya nih, kalian waktu kecil diajak jalan-jalan ke rumah paman kalian atau kakek atau nenek. Lalu kalian dikenalkan, ayo kenalan sama tante ini, kenalan sama om yang itu, ini sepupu kamu loh. Atau misalnya, ini adalah ponakan kamu loh. Itu adalah salah satu bentuk dari sosialisasi. Ditambah lagi biasanya ada juga keluarga-keluarga yang sering ngadain arisan. Nah, ketika arisan kalian sebagai anak sering juga tuh diajak-ajak. Walaupun ya males juga sih kadang-kadang. Tapi itu salah satu bentuknya aja juga ya, bahwa keluarga itu punya fungsi untuk bersosialisasi. Lalu yang keempat, keluarga itu punya tujuan untuk mengajarkan nilai-nilai utama dan juga bagaimana pandangan terhadap dunia. Bagaimana kalian memandang dunia itu sangat-sangat tergantung dengan keluarga kalian. Sebenarnya pandangan terhadap dunia itu seperti apa sih? Mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Tapi saat ini saya akan jelaskan sedikit aja. Ada orang-orang yang memandang dunia itu sebagai sesuatu yang tidak fair. Dunia itu nggak adil. Atau ada yang memandang bahwa dunia itu tidak nyaman, dunia itu tidak aman. Atau ada juga yang menganggap bahwa dunia itu menyenangkan. Nah, semua itu asalnya dari mana? Balik lagi dari keluarga.
Kalau di keluarga kalian, misalnya orang tua kalian selalu bilang, aduh ini nggak fair, semuanya nggak adil, maka ketika kalian dewasa, hal itu yang akan tertanam, nilai-nilai tersebut yang akan tertanam. Kalau misalnya di keluarga kalian sering dibilang bahwa, atau orang tua kalian sering mengajarkan bahwa yang namanya keluarga itu penting ya, atau pendidikan itu penting ya, atau yang penting itu kalian bisa sukses ya, kalian bisa punya uang yang banyak ya, itu adalah hal sesuatu yang penting. Maka yang akan kalian cari, pandangan hidup kalian ke depannya adalah tentang uang, tentang karir, atau tentang keluarga. Itu hanya sebagian contoh kecil saja. Lalu yang kelima, keluarga juga punya tujuan untuk membentuk identitas diri kita. Kalian tahu nama kalian dari siapa? Pasti dari mama atau dari papa, atau mungkin dari kakak kalian atau siapapun yang mengurus kalian ketika kalian masih kecil. Di situ adalah hal pertama yang kita tahu tentang identitas, nama. Lalu kita tahu siapa mama kita, siapa papa kita, orang tua kita, adik, keluarga, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari identitas. Kemudian kita tahu tentang oh saya adalah orang Sunda misalnya. Oh saya ternyata orang Makassar. Oh ternyata saya itu keturunan Dayak ya. Itu juga bagian dari identitas. Nah, siapa yang mengajarkan itu? Keluarga juga bukan? Berikutnya, keluarga juga punya fungsi untuk mengajarkan kita atau melatih kita dalam berkomunikasi. Ketika kita kecil, kita tahu satu kata baru itu dari siapa? Pasti dari keluarga. Makanya hati-hati ketika kalian misalnya punya adik yang masih kecil, hati-hati ketika kalian ngomong. Jangan ngomong sialan, brengsek, dan lain sebagainya di depan adik kalian, karena itu adalah masanya mereka untuk belajar ya. Jadi itu tadi ya 6 fungsi dari keluarga. Ayo kita ulang satu-satu. Fungsi dari keluarga apa aja? Yang pertama, reproduksi. Yang kedua, mengajarkan nilai ekonomi. Yang ketiga, sosialisasi. Yang keempat, untuk mengajarkan nilai utama ataupun pandangan terhadap dunia. Yang kelima, pembentukan identitas. Dan yang terakhir adalah untuk melatih komunikasi. Sampai di sini, mudah-mudahan sudah paham ya. Oke guys, kita lanjut ke materi berikutnya. Saya akan bahas mengenai variasi budaya dalam interaksi keluarga. Ada 5 hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah mengenai peran gender. Beda budaya, maka peran gender di dalam keluarga itu bisa jadi beda loh. Tidak semua keluarga itu peran gendernya selalu sama. Kan biasanya selama ini yang kita tahu, yang namanya ayah perannya itu untuk mencari nafkah. Yang namanya ibu perannya itu untuk ya menjaga anak, masak, dan lain sebagainya. Istilahnya adalah urusan domestik rumah tangga. Tapi karena beda budaya, apalagi sekarang zaman semakin maju dan lain sebagainya, budaya bergeser, maka peran gender ini pun bisa jadi bergeser. Tapi saya akan bahas dulu dari yang dasar ya. Tiap-tiap keluarga, bahkan tiap budaya itu peran gendernya bisa beda. Kebanyakan memang yang tadi saya sebutkan, ayah itu bekerja, ibu itu mengurus rumah tangga. Tapi mungkin ya gini ya, kalian sering dengar yang namanya patriarki. Tapi ada juga beberapa budaya yang sistemnya adalah matriarki, di mana yang menjadi kepala keluarga justru adalah ibu. Tapi bukan berarti ibunya bekerja atau ayahnya yang mengurus rumah tangga. Itu balik lagi tergantung budayanya masing-masing. Nah, ada juga yang peran keluarganya itu seperti ini guys. Misalnya nih, kalau di dalam Islam misalnya, yang namanya laki-laki atau ayah itu akan menjadi pimpinan dalam keluarga. Bahkan ayah itu bisa punya istri sampai 4 orang, misalnya gitu. Tapi kalau kita mengacu pada budaya di Nepal, dengan situasi dan kondisi di sana yang sangat keras alamnya, kepala keluarganya adalah perempuan, di mana si ibu itu bisa punya suami lebih dari 1. Jadi kalau di sana yang namanya poliandri itu sudah hal yang biasa. Jadi nih satu perempuan itu dia bisa punya suami itu kayak koleksi. Ada yang umurnya 50 tahun, ada yang 40, ada yang 30, ada yang 20. Tujuannya apa? Kalau di Nepal, karena alamnya itu sangat keras, di sana itu sangat dingin, untuk bertani itu sangat sulit, maka saat untuk menghidupi 1 orang anak,
itu dibutuhkan 5 orang ayah. Kira-kira kayak gitu. Makanya di sana kenapa yang namanya praktek poliandri itu yang justru banyak dilakukan, bukan poligami. Nah, ini terkait juga dengan tadi ya, peran gender. Nah, kalau kita bawa ke masa sekarang, peran gender juga mungkin sudah banyak berubah di dalam satu keluarga. Kalau di wilayah urban, bahkan yang mencari nafkah bukan cuma sekedar ayah lagi, tapi juga ibu. Atau bahkan ada yang tukeran peran lah kira-kira. Saya punya kok satu teman yang memang dari awal mereka menikah sampai sekarang yang punya peran untuk mencari nafkah adalah ibunya. Sedangkan ayahnya itu punya peran untuk ya mengerjakan pekerjaan domestik. Mulai dari ngurus anak, nyiapin makan, dan lain sebagainya. It happens, oke? Lalu yang berikutnya, variasi berikutnya dalam keluarga itu terkait juga dengan yang namanya individualisme dan kolektivisme. Mungkin kalian pernah dengar lah ya bahwa ada negara-negara yang memang sistemnya itu sangat individualis. Ada negara-negara yang sifatnya sangat kolektivis. Nah, kalau di negara-negara yang kolektivis dulu deh, kita ngomong yang sangat dekat dengan kita. Misalnya di Indonesia terutama, lalu di negara-negara ASEAN lainnya. Maka biasanya yang namanya keluarga itu dengan anak itu sangat dekat. Anak itu nggak masalah tinggal selamanya dengan orang tuanya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya di negara-negara yang sangat individualis, umur 18, kamu keluar dari rumah. Itu salah satu bentuk komunikasi juga kan, bentuk interaksinya juga. Kalau misalnya kita di sini ketika kita sudah tua pun, kalian misalnya sekarang usianya berapa, kalian masih bisa tinggal di rumah mama papa kan? Tapi kalau misalnya di luar negeri yang negaranya individualis, biasanya ketika mereka kuliah, mereka harus ngekos, pulang ke rumah orang tua itu hanya ketika liburan saja. Bahkan hal tersebut itu sangat berkaitan juga ketika nanti pernikahan. Kalau kita di sini, yang nikah siapa, yang ribet adalah orang tuanya. Tapi kalau di luar negeri yang individualis, bahkan orang tua itu untuk datang ke pernikahan anaknya, nunggu undangannya datang. Kalau orang tuanya nggak dapat undangan, it means orang tuanya ya nggak perlu datang. Dianggap nggak perlu lagi ngundang orang tuanya. Oke, itu yang ketiga. Ingat ya, tadi yang pertama adalah peran gender, yang kedua perubahan peran gender, yang ketiga adalah individualisme dan kolektivisme. Lalu yang keempat, age grouping atau pengelompokan usia. Biasanya ini terkait juga dengan yang namanya generasi-generasi yang selama ini sering kita dengar. Ada millennials lah, baby boomers lah, Gen Z, Gen Alpha, Gen X, dan lain sebagainya. Beda beda eranya, beda grupnya, maka beda juga cara mereka berkomunikasi. Mungkin sering deh kalian ngerasa bahwa kok gue nggak nyambung ya ngobrol sama nyokap gue, kok nyokap gue nggak bisa ngertiin ya kalau anak muda sekarang tuh kayak gini. Ya kenapa? Karena usianya juga sudah beda. Mereka ketika seumur kalian tidak mengalami hal yang sama. Begitu juga dengan kalian belum mengalami atau tidak mengalami hal yang sama dengan apa yang mereka alami. Maka ada yang namanya variasi dalam berinteraksi di sana. Kalau orang tua misalnya malas ngechat, orang tua maunya telepon, tapi kalau kalian maunya chat aja mah. Itu salah satu contohnya aja. Lalu yang berikutnya, masalah social skills. Di dalam keluarga itu akan banyak, kan kita udah bahas nih sebelumnya bahwa keluarga itu mengajarkan kita untuk bersosialisasi. Nah maka cara kalian bersosialisasi itu nanti akan sangat tergantung dengan bagaimana keluarga mengajarkan kalian. Skill sosial kalian itu sangat tergantung sama orang tua kalian. Kalau kalian sama sekali tidak pernah dikenalkan dengan siapapun, maka mungkin buat kalian ketemu dengan orang lain itu akan menjadi sesuatu yang aneh. Atau mungkin kalian bisa menjadi dari memang sudah introvert, lama-lama makin jadi introvert, makin sendirian karena kalian tidak biasa untuk punya skill bersosialisasi dengan orang lain. Nah, kira-kira itu aja guys materi kita untuk hari ini. Jangan lupa kalau misalnya kalian masih belum paham, kalian bisa baca lagi slide saya atau kalian bisa juga tonton ulang video ini. Kalau masih belum ngerti juga, baca dulu lagi bukunya. Masih belum paham juga, kita bisa
chat juga nanti di pertemuan berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Nah guys, setelah kalian sudah menonton satu video ini, jangan lupa sebagai bukti bahwa kalian sudah nonton, bukti absennya adalah tolong subscribe, lalu like, dan juga komen. Komennya bebas, tapi kalau bisa komennya pakai nama kalian sendiri ya. Oke, thank you.